Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat membahas materi matematika peminatan SMA kelas 12, yaitu tentang limit. Nah, limit yang kita bahas kali ini yaitu limit aljabar tak hingga ya. Nah, di sini udah kakak siapkan teorinya, yaitu yang berwarna biru ini. Nah, limit X mendekat tak hingga per X sama dengan 0. Nah, jadi tiap-tiap yang bentuknya menyerupai ini, maka jawabannya itu adalah 0 ya. Kemudian ada beberapa trik cepat yang sering dipakai di sini. Yang pertama yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Nah, dari ketiga trik cepat ini, yang paling sering yang ketiga ini paling sering akan dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti adik-adik unduh aja materi ini ya, di link yang udah kakak siapkan pada bagian deskripsi pada video ini ya. Oke, biar lebih jelas kita coba terapkan aja trik cepat dan soal-soalnya udah kakak siapkan di slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, sekarang kita di soal yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini soal yang pertama kita coba jawab dulu. Untuk limit X dekat tak hingga 2X pangkat 4 plus 4X plus 6 dibagi 5X pangkat 4 plus 3X plus 1 sama dengan berapa gitu ya. Nah, menyelesaikan limit nomor 1 ini, adik-adik bisa selesaikan dengan dua cara. Ya, kita sebut cara 1 dan cara 2 ya. Nah, cara 1 dengan teorinya. Teorinya apa? Bagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, ini biasanya nanti di kelas akan diajari oleh gurunya juga ya. Oke. Kita tulis dulu di sini ya. Nah, ini teori yang pertama. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit ini? Kita tulis ya, limit X dekat tak hingga 2X pangkat 4 plus 4X plus 6 dibagi 5X plus 4, pangkat 4 plus 3X plus 1 sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, ini kalau kalian lanjut di sebelahnya ya, limit X tak hingga, ini kan pangkat tertingginya X pangkat 4 ya. Nah, dari sini kita udah tahu, maka seluruhnya kita bagi dengan X pangkat 4 ya. Kita bagi seluruhnya X pangkat 4 ya. Oke, seperti ini. Jadi adik-adik buat seperti ini nantinya ya. Ini semua dibagi dengan pangkat tertingginya yaitu X pangkat 4. Nah, ini kakak tulis semua ya. Oke, nah setelah itu apa? Kita coba sederhanakan limitnya. Berarti kalau yang ini kita coret ya, habis ya. Sehingga limit X dekat tak hingga, ini 2. Plus ini kita coret jadi 4 per X pangkat 3 ya. Karena buang 1 X-nya. Ini nggak bisa kita coret, tulis lagi. Dibagi dengan, nah ini kita coret jadi 5 ya. Nah ini kita coret dia jadi 3 per X pangkat 3 ya. Nah, ini nggak bisa dicoret, biarin aja lagi kita terus ulang. Nah, sesuai dengan teori limit, maka ini jawabannya adalah 2. Ya. Ini jawaban limitnya adalah 0. Dari mana taunya 0? Tadi kan kakak udah tulis teorinya di awal. Yaitu ini teorinya kan. Limit X dekat tak hingga 1 per X pangkat N, atau 1 per X doang pun nggak apa-apa ya. Itu kan jawabannya 0 ya. Nah, jadi setiap yang menyerupai ini, maka dipastikan jawabannya 0 ya. Nah, ini juga 0 jawabannya. Ini 5. Ini juga 0 ya jawabannya. Ini juga 0 jawabannya ya. Nah, sehingga jawabannya berapa? 2 per 5. Nah, jadi jawaban dari soal yang pertama ini adalah 2 per 5. Nah, kalau kita pakai trik cepatnya, ya, ini trik cepatnya. Nah, kalau pakai trik cepatnya itu gimana? Nah, karena di soal kita memiliki pangkat yang sama atas dan bawahnya. Nah, tadi di slide pertama atau di materi pembuka tadi kakak udah sampaikan ya teori-teori cepatnya. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya teori cepatnya. Jika pangkatnya sama seperti ini, yaitu sama-sama X pangkat 4, kebetulan di sini X pangkat 4, maka jawabannya itu adalah pasti koefisien dari pangkat tertingginya, yaitu di sini koefisiennya kita kalau kakak tulis lagi ya, itu kan 2X pangkat 4 ya, pangkat tertinggi yang di atas. Itu 5X pangkat 4 kan, yang di bawahnya. Nah, ini kita coret aja. Tinggal jawabannya apa? 2 per 5. Jadi langsung aja bisa juga ya menjawabnya ketimbang dengan cara biasa. Ini kalau pakai trik cepat atau cara kedua kita bilang ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat lagi di soal yang kedua. Nah, soal ini disarankan pakai trik cepat aja ya. Kakak tadi udah tulis juga trik cepatnya di slide pertama ya. Nah, gimana trik cepatnya? Di sini kan sama ya. Kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama nggak bisa ya. Ini sama ya. Kalau nggak sama dia kita harus selesaikan dengan cara biasa. Nah, yaitu dengan cara pembagian pangkat tertinggi seperti cara nomor 1 ya. Nah, karena dia sama, maka trik cepatnya itu berlaku ya. Yaitu ini. Ini 5 ya, kurang, rumusnya kurang ya trik cepatnya. Ini minus 3.
minus 3. Jadi yang tengahnya dikurang tengahnya. Dibagi dengan 2 nilai akar. Nilai akarnya apa? Ini yang sama ini, yaitu 4 ya, yaitu 4. Nah, berarti 8 per, ini kan akar 4 kan 2 ya. Berarti 2 kali 2, 4. 8 bagi 4, 2. Nah, jadi jawabannya apa? 2. Ini kalau pakai trik cepatnya ya. Nah, trik cepat ini punya keterbatasan ya, adik-adik ya. Apa keterbatasannya? Keterbatasannya adalah trik cepat itu harus mengikuti bentuk trik cepatnya. Atau soalnya itu harus mengikuti bentuk trik cepatnya. Jadi kalau misalkan di luar dari bentuk trik cepat, itu nggak bisa ya. Nah, misal kayak gini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, jadi 4X pangkat 2 tambah 5X tambah 7 gitu ya. Nah, ini 3X pangkat 2. Nah, di sini kan beda ya koefisiennya. Ini 4, ini 3. Maka ini nggak bisa dipakai trik cepatnya. Ya. Nah, misal ini kita tambahkan 6X tambah 10 misalkan ya. Nah, ini nggak bisa dipakai trik cepatnya. Kenapa? Karena koefisien di sini itu beda. Sehingga apa? Kalau dia beda seperti ini, kita nggak bisa pakai trik cepatnya. Jadi harus pakai trik biasa. Ya. Nah, oke. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga dan yang keempat ya. Nah, ini masih bisa pakai trik cepat untuk nomor 3 dan 4 ini ya. Gimana trik cepatnya? Jadi, limit X dekat tak hingga. Ini 2X plus 1 ya kan. Ini kan 2X plus 1. Ini tinggal tambah 2 ya. Tinggal tambah 2. Kurang 4X kuadrat kurang 3X plus 6. Nah, oke, jadi kalian ingatin. Ini kita tambah 2. Ini bisa kita buat kayak gini ya. Nah, ini bisa menjadi 2X tambah 1 pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2, itu kalau diakari kan habis ya pangkat 2-nya. Sehingga dia jadi balik ini lagi. Ya, kurang akar 4X kuadrat kurang 3X plus 6. Ya kan? Nah ini kalau kita pangkatin, ini kan menjadi ini. 2X pangkat 2, 4X kuadrat. 2X kali 1 kali 2, positif 4X. 1 pangkat 2, itu 1. Dikurang 4X kuadrat kurang 3X plus 6. Nah ini kan sama ya. Kan sama. Berarti kalau sama berlaku trik cepatnya. Yaitu tengahnya kurang dengan tengahnya, ya. Minus 3 di sini. Per 2 akar depannya, yaitu 4 ya. 4 karena dia sama, ya kan? Nah, berarti ini 7. Ini kan 2 ya. Akar 4 kan 2. 2 kali 2, 4. Nah, berarti jawabannya adalah 7/4. Nah, sebenarnya ada cara lebih praktis lagi ya. Cara lebih praktis lagi gimana? Gini, ini tinggal tambahin 2 ya kan? Tinggal tambahin 2 tadi, ya kan? Nah, ini langsung aja bisa gini. 2 ya kali 1 kali 2. Itu jadi 4. Kurang memang rumusnya ya. Tengahnya di sini, yaitu minus 3. Nah, per 2 nilai depannya. Depan itu 4. Nah, berarti ini 7 per, ini kan 2 ya, akar 4. 2 kali 2, 4. Nah, 7/4 juga ya. Bisa ya? Nah, kita coba lanjut lagi ke soal yang keempat. Nah, masih sama nih, masih mirip. Nah, kita coba pakai trik yang ini aja ya. Kita pakai trik yang ini aja. Nah, gimana caranya? Ini tinggal taruh 2 di atasnya. 3 kali 1 kali 2. Berarti itu 6 ya. Nah, kurang. Ini tengahnya minus 3. Minus 3 per 2 akar 9 ya. 9. Oke. Berarti nih 9 per. Ini kan 3 ya. Akar 9. 2 kali 3. 6. Nah, jadi jawabannya 9/6. Kalau kita kecilin. Kita sederhanain. Ini 3. Ya, kita bagi 3 deh kedua sisinya. Ini juga jadi 2. Nah, jadi jawabannya adalah 3/2. Nah, tapi sekali lagi Kak ingatin ya. Trik cepat itu punya keterbatasan yaitu kalau bentuknya menyerupai bentuk trik cepat itu bisa dipakai. Tapi kalau bentuknya nggak menyerupai trik cepat itu nggak bisa dipakai. Nah, kenapa nomor 3 dan nomor 4 ini bisa pakai trik cepat? Ciri-cirinya gini. Kalau yang ini kan yang nomor 4 ya Kak, peragain. Ini kan limit X mendekati tak hingga. Ini kan 3X tambah 1 kurang akar 9X kuadrat kurang 3X tambah 7. Nah ini kalau kita kuadratin, ya kan nanti balik lagi atau sama koefisiennya dengan yang ini. Nah, coba lihat tadi waktu kita pakai cara ini tadi ya. Nih, yang ini. Pakai cara yang ini. Itu kan kalau kita kuadratin kan bentuknya akan sama ya. Akan sama dengan bentuk depannya. Nah, jadi kalau dia sama, itu bisa dipakai trik cepatnya. Kalau beda ya, itu nggak bisa dipakai trik cepatnya ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kelima dan yang keenam di sini. Nah, gimana cara menyelesaikan soal kelima dan keenam? Nah, kita lihat lagi ya. Kita pakai trik cepat aja di sini ya. Nah, limit X mendekati tak hingga.
Nah, di sini kan tulisannya X kuadrat kurang 8X tambah 9 ya. Nah, di sini, ini biar cepat, kita giniin. Ya, kita ginikan X kuadrat. Nah, ini kita tulis akarnya, lalu pangkatin 2 di sini. Ya. Nah, dari sini kita pangkatin 2, bahwasanya nanti itu kan, kalau pangkat 2-nya ini diakarin, itu kan hilang ya. Ya, ingat ya, pangkat 2 ini diakarin itu akan hilang. Nah, sehingga ini kalau kita jabarin, ini kan jadi seperti ini. X kuadrat kurang 8X tambah 9. Ini dijabarin jadi X kuadrat kurang 4X plus 4 ya. Oke, bisa jabarinya. Ingat ya, caranya mangkapi pangkat 2. X pangkat 2 ini. Ya, X kali min 2 kali 2 ini. Min 2 pangkat 2 ini. Ya. Nah, ini kan udah sama depannya. Yaitu sama-sama X kuadrat. Nah, berarti trik cepatnya itu berlaku. Yaitu apa trik cepatnya tadi? Ya, yaitu tengahnya dikurang dengan tengahnya. Lalu dibagi dengan apa? 2 akar depannya. Ini depannya 1 ya. Depannya 1. Sehingga ini apa? Jadi minus 4 ya. Minus 4 per 2. Sehingga jawabannya minus 2. Nah, itu jawabannya. Nah, sebenarnya ini bisa lebih cepat lagi ya. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ini bisa kayak gini. Di sini kan minus 8 ya. Ini minus 8. Kurang. Rumusnya kan memang kurang ya. Oke. Nah, ini tinggal taruh 2 aja di sini. Taruh 2. Ini kan 1 ya. 1 kali minus 2. Minus 2 ya. Minus 2 kali 2. Minus 4. Dibagi 2 akar depannya. Depannya sini berapa? Ini kan 1 juga. Ini 1 juga ya. Depannya 1. Nah, sehingga ini minus 4 per 2. Jadinya minus 2. Sama aja ya. Nah, jadi boleh pakai yang ini. Atau pakai cara yang ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ke-6. Ini sedikit beda ya. Kenapa beda? Pada nomor 5 itu kan dikurungi ya, dikurungi pada X kurang 2-nya ya. Di sini ada tanda kurungnya, ya kan? Nah, sini kan nggak ada. Jadi kalau nggak ada kayak gini, ini kita harus buat tanda kurung dulu, nggak bisa langsung ya kayak nomor 5 ya. Nah, ini buka kurung ya, kita buat tanda kurungnya, kurang, buka kurung, 5X plus 1. Kenapa? Karena ini kalau kita kalikan ke dalam, minus ya, minus kali 5X, minus 5X, minus kali plus 1, itu minus 1. Nah, oke, sekarang kita terapkan trik cepatnya. Mau pakai trik yang mana? Yang ini aja ya. Kita pakai yang ini aja ya. Oke. Nah, berarti ini apa? 18 kurang. Nah, ini taruh 2 nih. Taruh 2. Taruh 2 ya. 5 kali 1, 5. Kali 2, 10. Nah, langsung aja ya. Per 2 akar. Nah, ini kan 25 ya. Akar 25. Nah, jadi tulis saja 25 ya. Jadi ini 8 per, ini kan 5 ya. 2 kali 5. 10. Berarti jawabannya 8 per 10. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti ini 4 per 5. Nah, jadi jawabannya adalah 4 per 5. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 7 nih. Nah, dan nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 7 kita bisa pakai trik cepatnya. Tadi di slide awal, di slide materi, adik-adik kan udah kakak tunjukkan trik-trik cepatnya ya. Nah, di sini kan ini 1 ya. Ini kan nilainya 1 ya. Ini kan nilainya 2 ya. Nah, karena nilai sini lebih kecil daripada nilai sini, ini jawabannya apa tadi? Nah, di materi tadi itu jawabannya adalah minus tak hingga. Jadi kalau misalkan nih ya teorinya, kakak ingatkan lagi. Jika ada AX plus B ya, kita tulislah B ya. Plus minus akar CX plus D. Nah, kalau misalkan A lebih kecil daripada C, ini lebih kecil daripada yang kiri, ya, lebih kecil daripada yang kanan, itu jawabannya adalah minus tak hingga. Itu teorinya, ya. Nah, jadi jawabannya adalah minus tak hingga untuk soal nomor 7. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lihat ke soal yang ke-8. Nah, untuk soal yang ke-8, ini kita pakai cara biasa ya, menyelesaikannya ya. Karena ada per 2-nya di sini. Nah, gimana cara menyelesaikannya di sini? Cara menyelesaikannya ini kita pakai cara 1 dulu lah, kita bilang ya, cara 1. Nah, cara 1-nya gimana? Limit X dekat tak hingga ya. Di sini kita bisa bagi dia dengan pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 itu kan posisinya di dalam akar ya. Itu kan kalau X pangkat 2 kalau diakarin jadi X ya. Nah, berarti yang di dalam akar kita bagi dengan X pangkat 2 kayak gini. Nah, ini ya. Kita bagi dengan X pangkat 2. Ditambah, ini ya, 4 X pangkat 2 dikurang 3X per X pangkat 2
tambah 3x pangkat 2 per x pangkat 2. Nah, lalu dibagi dengan 2x per x. Nah, kenapa yang ini dibagi dengan x tadi ini ya? Nih ya, yaitu x kuadrat sama dengan x. Nah, dari sini limit x dekat tak hingga, ini kan 5 per x kuadrat kan nggak bisa dibagi, tapi ini bisa dibagi ya. Jadi seperti ini ya kan. Nah, berarti ini 5 per x kuadrat kurang 4 per x tambah, ini mati ya. Jadi 3 ya. Nah, lalu ditambah, ini 4 per x kuadrat ya. Ini kita matiin jadi 3 per x ya. Ini kita matiin jadi 3 ya kan. Nah, ini kita matiin jadi 2. Nah, oke. Lantas gimana nih? Nah, sesuai dengan teori limitnya, ini limitnya berapa? 0 ya. Ini berarti 0 ya, kurang 0 plus 3 ya, ditambah yang ini 0 juga nih. 0, ini 0 juga nih, kurang 0, ini plus 3 ya kan. Plus per 2 ya. Berarti ini akar 3 plus akar 3 per 2. Akar 3 ditambah akar 3 berarti 2 akar 3 per 2 ya kan. Nah, berarti ini kita coret. Jadi jawabannya apa? Akar 3. Nah, jadi soal nomor 8 tuh jawabannya akar 3. Nah, selain pakai cara 1, adik-adik juga bisa pakai cara yang lain. Cara yang lainnya itu apa? Itu kira-kira gini. Ini kan 2x ya. Itu kan sama aja kayak nuliskan akar 4x kuadrat, ya kan? Nah, nanti adik-adik bagi semuanya dengan 4x kuadrat ya. Nanti dibagi semua dengan 4x kuadrat. Nah, untuk cara ini serahkan kepada adik-adik sekalian ya untuk nyobanya ya. Nah, oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di nomor 9 dan nomor 10. Nah, ini adalah dua nomor terakhir kita pada soal kita kali ini. Nah, kita coba nomor 9 dulu ya. Nah, di sini tertulis limit x dekat tak hingga akar 5x plus 4 kurang akar 3x plus 3 dibagi dengan 4x ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan teori pembagian pangkat tertinggi. Nah, gimana teorinya? Teorinya gini. Jadi, di sini kan pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya yaitu 4x pangkat 1 nih ya. Nah, 4x pangkat 1 dia. Oke. Nah, jadi variabelnya berapa? Variabelnya itu kan x pangkat 1 ya. X pangkat 1 itu sama aja kayak x pangkat 2, ya kan? Tapi diakarin. Nah, artinya ini ya sama aja kayak ini. Nah, kenapa Kak buat seperti ini? Karena di bagian atasnya itu pakai akar. Nah, akar kan bisa dibagi dengan akar, ingat ya. Akar itu hanya bisa dibagi dengan akar juga. Jadi kalau dia akar dengan bukan akar ya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita ubah pangkat tertingginya yaitu si x pangkat 1 itu menjadi akar. Caranya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Lanjut ya. X dekat tak hingga. Nah, ini kita bagi dengan x pangkat 2 ya. Dengan ini. X pangkat 2. 5x per x pangkat 2 ya. Nah, oke. Tambah 4 per x pangkat 2. Dikurang akar 3x per x pangkat 2 ditambah 9 per x pangkat 2. Lalu yang bawahnya dengan x doang. Jadi 4x per x. Nah, kalau adik masih bingung, masuk kakak tuh seperti ini ya. Jadi limit x dekat tak hingga. Ini kan 5x tambah 4 dibagi dengan akar x pangkat 2. Tapi kakak nulisnya langsung seperti ini ya, langsung masuk ke dalam nilai x pangkat 2-nya. Nah, ini maksud kakak ya. Jadi artinya apa? Akar itu hanya bisa dibagi dengan akar. Jadi kita nggak bisa dia bagi dengan x pangkat 1 gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kan berarti limit x dekat tak hingga. Ini kan habis ya. Menjadi akar 5 per x ya. Tinggal 1 ya. Ini nggak bisa dibagi ya. 4 per x kuadratnya. Yang ini habis ya. Tinggal 3 per x. Yang ini 9 per x ya kan. Kuadrat. Oke. Nah, lalu ini habis ya. Jadi 4. Nah, sesuai dengan teori limit ya. Ini kan limitnya 0 ya. Plus ini juga 0 ya. Nah, oke ya. Kurang ya. Ini juga 0. Ya, ini 0 plus ini juga 0 ya. 0 per 4. Nah, 0 dikurang 0 ya. Per 4. Berarti jawabannya adalah 0. Oke. Jadi soal nomor 9 ini jawabannya itu adalah 0. Oke, bisa dipahami? Nah, coba kita lanjut lagi ya. Ke soal yang ke-10 nih. Nah, ini kita pakai trik cepat bisa ya. Nah, ini kita bisa pakai trik cepatnya nih. Gimana? Tapi kita sederhanain dulu atau jabarin dulu nih soalnya nih. Ini kan bisa dikali ke dalam ya. Berarti kan 4x kuadrat. Ini kaliin ke dalam plus 5x ya. Kurang 2x plus 1. Nah, lalu kan ini kita bisa buat seperti ini ya. Limit x dekat tak hingga. Ini kita tulis lagi ya. Nah, ini kan
kurangnya atau angka di sini kan belum punya kurung ya. Kita wajib kurungin. Kayak gini. Nah, 2x. Minus kali 2x minus 2x. Minus kali minus. Dapatnya ini ya. Kenapa gitu? Gini. Minus kali 2x minus 2x. Minus kali minus. Ya, itu kan positif 1 gitu ya. Nah, oke. Jadi dia nggak bisa langsung kita tulis buka kurung 2x plus 1 gitu ya. Tutup kurung. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus kita kalikan ke dalam gitu ya. Nah, coba amati sini. Kita udah bisa pakai trik cepatnya. Ini kan kalau dipangkatin 2. Ini kan jadi 4 nanti kan. Nah, artinya nih trik cepatnya nih berlaku gitu ya. Nah, kita pakai trik yang paling cepat yaitu tengahnya kurang. Nah, ini taruh 2 aja. Nah, 2 kali minus 1 itu minus 2 ya. Kali 2 berarti 4 ya. Minus 4 ya. Nah, oke. Saya ulangi. 2 kali minus 1 kali 2 itu minus 4 ya. Rumuskan memang kurang ya. Per 2 akar depannya 4. Nah, berarti ini 9 per, ini kan 2 ya. Akar 4 ya. 2 kali 2, 4. Nah, berarti jawabannya berapa? 9/4. Oke? Bisa dipahami? Nah, demikian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar di rumah ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.